Salam Bapak Ibu semua yang terkasih. Puji Tuhan, hari ini hari Selasa tanggal 23 Juni 2026, kami masih dapat menjumpai Bapak Ibu semua. Renungan kita hari ini berjudul, Ketika Dua Dunia Bertemu. Firman Tuhan kami ambil dari kitab Amsal, pasal yang ke-13, ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Afrika pada abad yang ke-19 adalah dunia yang misterius, penuh penyakit, bahaya, dan keheningan. Di sanalah David Livingstone, dokter dan misionaris asal Skotlandia, menapakkan kaki dengan satu tujuan, membawa Injil dan menentang perbudakan. Ia menelusuri sungai-sungai besar, berjalan ribuan kilometer, dan hidup di antara suku-suku yang belum mengenal Kristus. Tahun-tahun berlalu tanpa kabar darinya, dan banyak orang di Eropa mengira ia telah mati. Ketika tubuhnya melemah, jiwanya justru semakin kuat. Ia berkata, "Aku siap pergi kemanapun asal bersama Allah." Sementara itu di Eropa, dunia jurnalisme digemparkan oleh sebuah misi besar. Henry Morton Stanley, wartawan muda dari New York Herald, ditugaskan mencari sang misionaris yang hilang. Stanley adalah pria keras kepala dan skeptis. Baginya agama hanyalah ilusi orang lemah. Ia berangkat bukan karena panggilan iman, melainkan karena ambisi untuk mendapatkan berita yang spektakuler. Dengan ratusan orang pembawa barang dan resiko maut di setiap langkah, ia menembus Afrika selama berbulan-bulan. Lalu pada tanggal 10 November 1871, di tepi danau Tanganyika, ia menemukan seorang pria kurus, berjanggut panjang, dan berjalan tertatih. Dengan sopan, namun heran ia menyapa, "Dr. Livingstone, I presume." Kalimat ini kelak menjadi salah satu salam paling terkenal dalam sejarah. Stanley tinggal bersama Livingstone beberapa bulan, menyaksikan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan pena ataupun kamera. Ia melihat ketulusan, doa, dan kasih yang nyata. Livingstone tidak pernah berkhotbah kepadanya, tidak berusaha mengubah keyakinannya. Ia hanya hidup dengan tenang di bawah panduan Tuhan. Setiap pagi bersyukur, setiap malam berdoa. Stanley, sang skeptis, akhirnya menulis, "Aku melihat Kristus di dalam dirinya." Saat Livingstone wafat di Afrika tahun 1873, Stanley menangis seperti kehilangan ayahnya. Sekembalinya ke Inggris, ia menyerahkan diri kepada Kristus dan menjadi pendukung karya misi di Afrika. Persahabatan mereka bukan kebetulan, melainkan cara Allah menjembatani dua dunia, akal dan iman, ambisi dan panggilan, berita dan Injil. Seperti Stanley yang berubah karena melihat hidup sahabatnya, kita pun diingatkan bahwa kesaksian terbesar seringkali tidak diucapkan, melainkan dijalani. Firman Tuhan berkata, "Barang siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang." Hidup bersama orang yang berjalan dengan Tuhan dapat menyalakan api iman di hati yang padam. Tantangannya bagi kita, adakah orang di sekitar kita yang melihat Kristus melalui kehidupan kita? Atau justru kita kehilangan kehangatan persahabatan yang menuntun pada kebenaran?
Tuhan memanggil kita untuk membangun relasi yang membawa terang, bukan sekedar pertemanan yang menyenangkan hati. Sebab melalui satu kehidupan yang taat, Allah bisa menjangkau jiwa yang paling skeptis sekalipun. Kata-kata bijak. Kadang satu kehidupan yang mencerminkan Kristus lebih kuat daripada 1000 khotbah tentangnya. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan, jadikan hidupku cermin kasih-Mu, agar melalui persahabatanku, orang lain dapat melihat dan mengenal Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kiranya renungan hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.